Kemarin kritik keras Farel Prayoga, kini Pasha Ungu terseok-seok minta nyanyi bareng. Soimah pun pasang badan bela Farel. Iri bilang bos. Kalau gitu sekarang kita berikan kesempatan juga buat yang talentanya bagus. Dan saya duet sama Farel. Pak, duet. Oke, siap ye. Farel kita duet. Kalau selama ini di media katanya Pasha Iya. begini-gini. Oh, Di apaan sini itu? pokoknya di matanya ketum, pokoknya semuanya adalah sama. Sama dan terbaik. Ya, saya ditanya bagaimana menurut AA penyanyi cilik yang lebih cenderung bernyanyi tentang lagu-lagu dewasa yang temanya patah hati dan lain sebagainya. Ya, saya katakan berkesenian itu kan sebenarnya bebas-bebas saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Mau orang dewasa nyanyi lagu anak-anak, anak-anak nyanyi lagu dewasa nggak ada masalah. Seorang artis dan dia sudah tercipta sebelum dia populer hari ini. Artinya dia itu udah dari ceritanya kayak aku dulu aja gitu. Jadi pengalaman di panggungnya itu ya ketika dia udah ngamen di jalanan, udah matengnya di jalanan, dan ketika sekarang dapat kesempatan dan suaranya memang udah mateng sih gitu. Ya, penyanyi yang mendadak jadi politikus yaitu Pasha Ungu menyayangkan penampilan Farel Prayoga di Istana Merdeka saat hari ulang tahun ke-77 kemarin. Pas 17-an di istana ya, dimana Farel menyanyikan lagu campur sari Ojo dibanding-banding kayak itu. Nah, Pasha Ungu ini mengatakan bahwa lagu tersebut merupakan lagu dewasa yang bertemakan patah hati. Rasanya kurang pantas dibawakan oleh seorang anak-anak begitu. Tapi keterkenalan, kepopuleran, keviralan dari Farel Prayoga ternyata membuat Pasha Ungu yang pernah menjadi wakil wali kota di Palu, Sulawesi Tengah, ini kebakaran jenggot dan tidak objektif. Pasha Ungu belum lama ini memberikan kritik kepada Farel Prayoga. Pasalnya nih, lagu Ojo dibandingke yang dinyanyikan bocah 12 tahun itu tidak sesuai dengan umurnya. Tapi kini Pasha Ungu justru berada di satu panggung yang sama dengan Farel Prayoga. Mereka berdua hadir untuk menyemarakan acara musik yang digagas salah satu parpol. Pasha langsung mengajak Farel untuk berduet. Sebelum bernyanyi, Pasha Ungu memberikan pujian kepada Farel Prayoga. Sebab secara spesial, Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN mengelap keringat si penyanyi cilik ini di panggung. Setelah Farel siap, bocah asal Banyuwangi itu lantas mengajak penonton untuk bernyanyi, termasuk Pasha Ungu yang ikut menikmati lagu yang dinyanyikan yaitu Ojo dibandingke. Tapi aksi panggung Pasha Ungu dan Farel Prayoga ini menuai cibiran warganet. Suami Adelia Pasha itu pun dianggap menjilat ludah sendiri setelah sebelumnya memberikan kritik pedas kepada rekan duetnya tersebut. Seperti akun Aymara Dinka, Pasha kena mental. Kemudian dari akun @diani_yuliasuti, kemarin mencibir, sekarang tak berkutik demi partai mau nyanyi bareng Farel. @siomay Bangmus pun memberikan jempol untuk Farel yang bisa menaklukkan Pasha Ungu. Video ini juga hadir di salah satu akun gosip @mimi_julit, tak jauh berbeda dari postingan akun YouTube sebelumnya. Warganet menyoroti sikap Pasha Ungu. Seperti akun @afid273 mengungkapkan bahwa apapun makanannya, minumnya ludah sendiri. Hahaha, cadas benar. Di sisi lain, Farel Prayoga juga mendapat banyak dukungan dari artis tanah air, termasuk penyanyi sekaligus presenter Soimah. Dukungan Mae itu diberikan di tengah komentar negatif lantaran Farel menyanyikan lagu cinta di usianya yang masih anak-anak. Melalui Instagram pribadinya, Soimah mengunggah foto saat dirinya bersama Farel dan foto tersebut pun disertai dengan keterangan yang berbunyi sebagai berikut. Nek ono bocah bejoki ojo dimereni, nek kue meri berarti kue protes ro Gusti Allah, ngerti ra? Mau ngetak Farel sampai bingung, IG dipalsu banyak orang, semalam udah dikasih tahu tapi lupa, IG yang asli apa ya? Sambil mengetak sang suami. Atau kalau di bahasa Indonesia kan berbunyi, kalau ada anak beruntung jangan iri ya, kalau kalian iri protes sana sama Gusti Allah, paham nggak? Tulis Soimah dikutip pada Sabtu 27 Agustus. Senada dengan Soimah, Inul Daratista juga memberikan dukungan untuk penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur itu. Menurut Inul, Farel memiliki kualitas bernyanyi yang cukup bagus. Pemilik Goyang Ngebor itu berujar bahwa dirinya tetap mendukung Farel untuk terus berkarya di dunia musik tanah air. Pernyataan Soimah di atas seperti menyindir dan menampar telak wajah Pasha Ungu yang memang sebelumnya mengkritik Farel karena menyanyikan lagu yang bukan untuk usianya. Tapi ketika Farel diundang partai politik yang mengusungnya yaitu PAN, Farel malah tidak dikritik sama sekali. Bahkan Pasha mengajak-ajak Farel untuk berduet.
Seperti sengaja bersikap baik agar tidak dicap sebagai kader bermasalah. Munafik sekali bukan? Ini adalah hal yang paling kentara dalam dirinya yang bisa kita lihat secara gamblang. Pasha, manusia satu ini, bisa menjadi apa saja di hadapan siapa saja, tanpa peduli apa yang orang-orang lihat tentang dirinya selama ini. Di hadapan siapapun dia bisa menjadi apapun. Jarang banget loh ada orang sefasih Pasha dalam bertopeng seperti ini. Biasanya orang agak sulit untuk menunjukkan sisi penjilatnya, tapi Pasha Ungu sudah bakat dari lahir mungkin untuk mengubah topengnya dalam waktu yang sangat singkat dan gak lama itu. Topeng yang ia kenakan sungguh banyak. Inilah esensi dari kemunafikan yang hakiki. Munafik itu bisa jadi apapun di dalam kondisi apapun dan waktu kapanpun di hadapan siapapun. Munafik ini adalah lain di hati, lain di aksi. Kita bahkan tidak tahu bagaimana sesungguhnya hati Pasha Ungu. Mungkin sekali hatinya sudah diwakafkan, sehingga sekarang kita sudah tidak bisa membedakan mana dirinya yang asli, mana dirinya yang palsu, mana wajah yang sesungguhnya, mana wajah yang menggunakan topeng. Iri bilang bos. Polisi tidur di Sunter, Jakarta Utara celakakan warga. Baru semalam dibangun, besoknya langsung dibongkar, anggaran keluar percuma. Gak bener, emang jago soal proyek bongkar pasang. Tadi pagi saya posisi dari arah lampu merah Jubilee. Itu ada empat sih posisi tidur. 2 saat ini sudah dibongkar, sisa 2 lagi. Nah itu pagi itu saya sempat kaget. Jadi nggak setuju masa nggak setuju dan nggak efektif. Laporan dari masyarakat ada kecenderungan tiap malam libur ada kegiatan balap liar. Setelah dievaluasi ternyata memang ketinggiannya mungkin agak sedikit tinggi ya kan, sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi tetap saja sedih saya melihat nasib warga Jakarta yang menjadi saksi kehancuran kotanya. Mereka yang memilih Anies harusnya malu karena dari dulu pun seharusnya mereka tahu Anies Baswedan parah sekali. Tingkat memalukannya level dewa. Tapi apa yang terjadi di era Anies ini luar biasa memalukan. Kesalahan demi kesalahan dengan tingkat kebodohan yang tinggi terus dilakukan. Dilansir dari laman tempo.co, sebuah video viral di sosial media menayangkan beberapa pengendara motor terjatuh saat melewati speed bump atau polisi tidur yang dicat mirip zebra cross. Polisi tidur itu berlokasi di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Pada video yang viral di akun @infojkt24 Instagram, terlihat satu pengendara motor yang tergeletak di pinggir jalan. Ia tampak kesakitan saat berada di trotoar usai terjatuh setelah melewati speed bump tersebut. Dari video viral tersebut memperlihatkan kondisi speed bump yang dicat dengan warna hitam dan putih. Secara kasat mata, speed bump itu mirip sekali dengan zebra cross biasa. Keberadaan speed bump yang mirip zebra cross itu membuat pengendara motor yang melintas diduga tertipu hingga berjalan seperti biasa saat sepi. Para pemotor itu juga tidak mengurangi laju kendaraannya karena mengira yang ada di depan mereka bukan polisi tidur atau speed bump. Keberadaan polisi tidur yang baru dibangun untuk mencegah aksi balap liar di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara justru kerap mengakibatkan sejumlah pemotor mengalami kecelakaan. Kata perekam video seperti pada postingan yang diunggah Kamis 25 Agustus, bahaya banget sumpah, bikin orang jatuh semua. Udah banyak yang jatuh, itu bahaya banget, sumpah. Tidak mau ketinggalan, salah satu akun Twitter @igit_0403 pun mencuitkan, kalau nggak ngibul hoax ya bongkar pasang. Bocil @mdy_asmara1701 paham? Sepertinya komentar dari warganet tersebut menyenggol sang gak benar beserta dengan pemujanya yang demen banget ngibul dan juga bongkar pasang. Karena polisi tidur yang baru dibangun pada Rabu 24 Agustus malam langsung dibongkar pada Kamis 25 Agustus siang. Saya sungguh heran, beberapa pembangunan di Jakarta memang seringkali sifatnya cuma bongkar pasang, seolah itu adalah mainan Lego. Terkesan apa yang dilakukan Anies dan juga bawahannya adalah sembrono, gak pakai analisa mendalam, gak ada kajian kuat, tidak punya rencana jangka panjang dan survei kelayakan apakah itu memang dibutuhkan atau hanya memboroskan anggaran. Anies seolah tidak bisa membedakan mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang sekedar jangka pendek atau buat gegayaan agar terlihat bekerja. Boros anggaran berkali-kali tapi masih nggak malu. Kembali pada berita polisi tidur tadi yang akhirnya dibongkar. Video yang memperlihatkan pembongkaran polisi tidur ini juga viral seperti diunggah akun Instagram @seputar.suntar. Dalam video tersebut terlihat para petugas berseragam kuning dari suku Dinas Bina Marga Jakarta Utara membongkar polisi tidur dengan alat-alat tertentu. Selain menggunakan bor, polisi tidur tersebut juga dihancurkan dengan menggunakan cangkul.
Hasilnya berdasarkan pantauan Tribun Jakarta, di lokasi pukul 15.50, polisi tidur itu pun sudah tidak terlihat lagi. Kendaraan yang melintas di Jalan Danau Sunter Selatan pun tampak melaju bebas, sebagian bahkan kebut-kebutan. Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah selesai membongkar polisi tidur di jalanan dekat Danau Sunter, Jakarta Utara. Tidak hanya satu, tapi juga 4 polisi tidur sudah selesai dibongkar. Pengerjaan pembongkaran selesai menjelang pukul 21 WIB. Keempat polisi tidur itu ada di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu polisi tidur itu sempat viral pada siang tadi lantaran mengakibatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh. Terlihat bekas polisi tidur yang dibongkar meninggalkan luka pada aspal. Nantinya lokasi bekas polisi tidur itu akan dibangun gundukan kecil-kecil yang berdarat. Habislah anggaran keluar untuk bangun polisi tidur, baru semalam dibangun malah sebabkan petaka. Besoknya langsung dibongkar pula. Sayangnya anggaran yang sudah keluar gak akan pernah kembali lagi. Boros benar. Bagaimana menurut Anda?